Assalamualaikum buat teman-teman semua. Maaf baru buat video lagi ya. Saya repot pol akhir-akhir ini. Hari ini saya buatin konten request dari beberapa kawan kita untuk masalah setup di pengapian. Pengapiannya pakai pengapian KW ya. Seperti magnet KW nih. CDI KW nih. Nah, sekarang teman-teman juga tahu kan nih harga magnet Air King berapa duit nih. Magnet Air King nih spare part nih yang baru nih. Ada incinya. Ini baru ini. Ini harganya 800.000 lebih, hampir 900 magnet KW. Magnet ori, tapi spare part. CDI ini, CDI Air King Anda tahu kan harganya sekarang 300 lebih yang ori. Ini KW nih. 30.000 ini harganya CDI. KW ini kelihatan dari kabelnya 30 ribuan sudah. Untuk video ini fokusnya di sini ya teman-teman, di magnet di CDI nanti deh kalau misalnya saya ada waktu luangnya. Soalnya kalau CDI gini ya, CDI KW setting untuk CDI KW ya rada repot. Kenapa repotnya? Karena biasanya harus dibongkar nih ininya, dalamannya bongkar. Ini bongkar ganti komponennya. Karena kalau CDI KW gini ya, penyakitnya biasanya apinya terlalu telat. Kalau api terlalu telat, motor atasnya putus-putus, atau apinya terlalu maju. Udah terlalu maju, nggak mau pulang. Nah itu yang bahaya itu. Kalau buat yang awam ya, misal ada dua pilihan, api terlalu maju atau api terlalu telat. Mending pilih api terlalu telat. Kenapa? Karena safety. Paling putus-putus doang motornya, nggak bisa lari. Atasnya putus-putus, bercet. Karena ya gitu, karena si apinya telat. Lain hal kalau misalnya api terlalu maju nggak apa-apa, yang penting atasnya pulang. Yang jadi masalah biasanya kalau CDI KW udah apinya tinggi, nggak mau pulang. Biasanya datar, flat, gitu. Misalnya stuck di angka 20 derajat tuh, udah dari langsam sampai putaran atas 20 derajat dan terus nggak mau pulang, udah dijamin kayak gitu motor nggak bisa lari, atasnya ketahan, biasanya ngelitik gitu, paling parah bolong saya pistonnya. Makanya banyak mungkin teman-teman yang pernah coba gitu pakai CDI KW gitu ya, atau CDI custom, ngalamin misalnya pistonnya bolong, ngelitik, detonasi. Coba lu lihat kurvanya gimana. Biasanya kurvanya atasnya terlalu tinggi, masih ketinggian, jadi timbul ngelitik. Ini mantar lah, karena bongkar semua, harus ganti komponen. Emang kalau komponen CDI sih sebenarnya murah. Lu bikin CDI Air King ya, kalau hanya untuk nyala gitu, nggak nyampe 20.000 juga jadi. Ya nggak perlu kotak kayak gini, pakai kotak asal itu, PCB biasa asal, bungkus pakai kardus rokok juga jadi tuh CDI. Nanti lah kalau misalnya senggang ya, kita bahas fokus di sini dulu nih, di magnet dulu nih. Nah sekarang kita bahas untuk setting magnet KW ya teman-teman. Ini ori nih dua nih. Ini ori copotan tapi ini 4DE RX sama aja, RX 4DE. Nah ini spare part. Nah ini KW nih. Nah sebelumnya saya info dulu untuk magnet ori dulu nih ya. Nah untuk kalau magnet ori ini 4DE 3KA gitu ya, sama spare part dengan magnet 29M atau 3M5 gitu, itu beda. Saya kalau lu berteman sama gua di Facebook, gua pernah dial nih yang ini nih, magnet ini. Tahu ente alasannya kenapa magnet 3M5, magnet 29M dipasang di motor gitu kok lebih enak dibanding magnet spare part? Salah satu alasannya apa? Apinya. Kalau api 3M5 sama api 29M itu sesuai dengan katalog. Segini nih apinya nih. Nih. Pas 1,8. Lu bisa scroll video gua di bawah tuh. Gua pernah dial magnet 29M pas segini nih. 1,8 sebelum tema. Nah, untuk magnet spare part ini, kalau lu lihat di konten gua di Facebook, lu lihat aja deh 1,4. Makanya apinya sedikit agak lari, agak turun. Ya bukan masalah besar sih itu. Cuman itu salah satu bedanya
eh, magnet copotan ya, magnet bawaan motor dengan magnet spare part. Kenapa harganya kok apalagi yang 3M5 apalagi yang 29M kok mahal gitu? Karena salah satunya keunggulannya apinya akurat sesuai gitu dengan anjuran pabrik dibanding dengan api ini, api spare part kan sensornya di sini, sensor pulsar kan di sini di magnet gitu. Nah sekarang kita bahas ini ya, nih buat kamu menang mending nih, magnet KW nih. Ini magnet harganya nggak nyampe pego ini punya orang Bandung nih. Yang orang Bandung kemarin datang ke sini akhirnya pakai magnet ori, yang ininya diwakapin ke saya. Ini punya orang mana tuh ini? Lupa nih. Ini sama ini KW. Ini beda ya harganya. Ini kalau lu cek di Shopee gitu nggak nyampe 150.000 nih kedua magnet ini. Bandingin tuh dengan ori, harganya 800 lebih, hampir 900.000 ya. Gila harganya, berapa? Nah, sekarang saya kasih tipnya buat teman-teman yang mau pakai magnet KW ya di racking, karena nggak sedikit ya teman-temannya yang pakai magnet KW bermasalah. Biasanya bermasalahnya apa? Putus-putus atasnya, becet-becet, apinya telat itu. Jadi sekarang saya kasih tipnya buat teman-teman gimana caranya pakai magnet KW. Insya Allah motornya bisa enak. Sebenarnya kalau lu paham dengan pengapian ya, lu ngerti gitu dengan api, terutama di dua tak, lu ketemu magnet apa aja juga nggak takut. Ketemu CDI apa aja juga nggak takut, karena lu ngerti. Jadi lu bisa mainin, lu bisa fleksibel gitu ya, tinggal setup aja. Saya buatin ini buat yang awam, yang budgetnya mepet nih. Kalau mau pakai magnet KW nih, perhatiin nih caranya biar motor lu enak. Ya pertama ya teman-teman, untuk magnet KW di racking ini ada dua tipe nih. Ini sama-sama, ini made in China, ini juga sama made in China. Nih ada dua tipe tuh, lihat tuh. Ini kutubnya dibagi langsung di blok. Kalau ini sama sebenarnya, kutubnya juga beda-beda, ada N ada S nya juga. Cuman ini nih, ditutup begini nih, nggak terpisah tuh, nggak terpisah. Ini saya saranin ke teman-teman ambil yang ini. Yang ini juga sebenarnya nggak masalah, cuman yang ini kok yang ini gimana ya? Gua sendiri aja males nyetelnya. Kenapa? Kalau ini harus nyenter, nggak bisa manual. Kan kalau api ada yang bisa manual. Api bisa manual, bisa center ya. Nih standarnya nih. Ignition timing BTDC, ini center nih 20 derajat nih. Lu pakai timing light nih 20 derajat. Nah, yang bawah ini manual nih. Dial 1,8. Nah, lu ambil yang ini karena ini lebih mudah di dialnya, di manual nih. Pakai dial bisa ini. Mudah. Mau kalau ini pakai manual sulit karena nggak dipisah kutubnya. Jadi lu kalau mau beli magnet KW, ambil yang ini. Yang 4 ini. Yuk sekarang kita fokus yang ini ya teman-teman ya. Magnet KW ini sama ini harganya. Kalau lu lihat di Shopee sama, nggak nyampe pego. Yang ini kita singkirin. Ini gua malas nyetelnya. Kenapa malas? Ya kan ini nggak bisa pakai manual, nggak bisa pakai dial. Jadi tembak, pasang piringan, tembak tet, kelihatan kan kurvanya. Misalnya apinya terlalu telat, ya gua harus geser, buka, pasang lagi piringan. Ribet dah, malas gua. Nah, sekarang kita yang ini nih. Nah, untuk kalau teman-teman beli magnet KW ini, yang pertama perhatiin kelingannya nih. Dulu saya pernah buatin untuk kelingan magnet ya racking tuh, sampai sekarang kuat. Terserah mau langsung dikeling ulang, bawa ke pabrik, bawa ke tukang bubut, atau tunggu dia konsrak dulu. Jangan dilas. Kenapa jangan dilas? Karena ini kan ya namanya KW ya. Pasti ini gausnya beda. Ini sama, tetap ferrit ini dalamnya. Gausnya dia beda. Takutnya dia gausnya lemah gitu dilas. Kalau magnet kalau kepanasan ini apa? Bisa turun gausnya atau turun daya tarik magnetnya. Jadi saran saya teman-teman, kalau magnet KW mah, kalau ori mah ya pede ya. Misalnya di sini dibaut atau dikeling ulang, ditetel listrik cetrek gitu, insya Allah aman, kuat, gausnya kuat. Memang kalau KW saya nggak rekomendasikan, jadi mending dikeling ulang aja. Itu terserah, bebas. Mau langsung dikeling ke baru bawa ke tukang bubut atau tunggu goyang dulu baru dikeling gitu. Yang kedua nih, yang nanti harus benar-benar perhatiin nih, buat ininya nih. Kalau magnet KW biasanya nggak dilem. Tuh, ini besi sama magnetnya di dalam, cuma diikat sama ini doang.
dia tuh pada kendor begini tuh. Kalau yang ori mana bisa, yang ori mah dilem. Kalau bisa dibuka, cuma keras gitu susah. Nggak kuat saya. Menit KW ya, gitu dah. Tuh pada kendor. Nggak dilem dia. Jadi biar lebih safety, copotin semua, cepot satu-satu nih, terus lu lem dah si bautnya nih pakai Loctite nih lemnya, lem khusus baut, belinya yang asli. Kalau bisa jangan yang biru, pakai yang merah nggak bisa dibuka lagi dong, permanen. Tapi ya siapa juga yang bukain kayak ginian, udah aja yang merah tuh, yang asli belinya. Kalau ada dananya lu pakai Loctite tuh yang asli, beli merah, olesin ya baut, olesin nih di sininya nih, kendor tuh, pasang, pencangin lagi, hajar pakai obeng getok. Tujuannya apa ya, biar nggak copot. Kalau misalnya sini kendor gitu ya, ini kan ada gasnya di bugal, lama-lama kendor copot ya, bubar. 10 kena, pulsar lu kena, 10 lampu lu kena, nggak gesruk semua, macet motornya. Jangan lupa tuh safety-nya ya. Kemudian ya teman-teman tipnya ya, nah, sekarang cek kutubnya, pastiin kedua kutubnya sama nih dengan magnet ori. Ini kan kutubnya beda-beda nih. Ambil ini aja nih, cara ngeceknya gini aja nih, magnet nih, ini magnet neodymium. Nih, yang ini saya spidolin ya, yang ini enggak. Nih lihat, nempel ya. Ini kalau saya balik nggak mau ya, karena dia beda kutub. Tuh nggak mau ngelawan tuh. Pasti begini jatuhnya. Pasti yang hitamnya ada di atas. Sebaliknya kalau di sebelahnya pasti yang hitamnya pasti ada di bawah. Tuh pasti di bawah. Masih di bawah. Nah, kalau di sebelah sini pasti yang hitamnya di atas. Pasti sama kutub NS nya. Nanti kalau misalnya nggak sama, motor mah ada setrumnya, cuman motornya nggak bisa hidup, nggak bisa nyala motornya ya, karena apinya kebalik. Nah yang terakhir ya teman-teman, yang penting nih, yang biasanya sering dialamin kawan-kawan kita, motor blecet-blecet gitu atasnya, ya tinggal setel timingnya. Kalau model gini enak, kita bisa setel manual. Nah kalau untuk masalah ini nih, emboss tuh kayak gini tuh, emboss garpu tala ini mah nggak penting. Ini emboss ini nih, ini mah emboss garpu tala ini mah tanda top sejajar. Kalau si emboss ini sejajar dengan di crankcase kan ada garis nih. Di sini kan ada garis nih. Kalau dia sejajar dengan garis yang ada di crankcase, itu namanya TMA. Nih, ini embossnya nih. Ini emboss nih. Lihat nih. Ini ada garis tuh di crankcase tuh. Kelihatan nggak? Ini garis nih. Nah, garis nih. Nih, kalau emboss ini sejajar dengan ini, TMA. Nih. Jajarin nih. Tuh, sejajar ya. Tuh. Sejajar. Tuh, pala pistonnya. TMA kan di atas. Jadi kalau ini mah nggak ini sama tuh, nggak ngaruh signifikan. Bukannya maksudnya bukan patokan tetap di dial, ntar pakai dari pulser. Kalau mau tandainnya gampang, TMA-in aja ininya. TMA-in, di sini nggak ada embossnya, gampang tandain aja sama lu kalau emang pengen pakai di emboss. Nah, pakai dial harusnya kalau mau akurat. Nih di sini nih, tuh TMA lurus TMA. Nah tinggal setting apinya. Sekarang saya pasang di motornya bocah. Ya temen-temen, nih udah disetel ya apinya. Cuman ini nyetel apinya susah ngelihatnya. Tuh ketutup besi di akhiran kutubnya. Kalau yang asli kan enggak. Yang asli nih. Nah yang asli nih. Ujung kutubnya kebuka. Nah, jadi kalau ini lu harus benar-benar ngintip.
Tuh, kelihatan nggak tuh? Lihat tuh, yang kecilnya tuh, pas tuh di antara plastiknya. Nah, yang kecil bukan yang gede. Yang lihat nih. Satu. Nah, 1,8 pas standar apinya 1,8. Nah, tinggal dinyalain setting apinya. Nah, kalau lu nggak nyetel biasanya motor banyak keluhan ya, yang magnet KW putus-putus, terlalu mundur si apinya. Ini 1,8 geserannya sedikit dikit dong, kelihatan kan tuh ada geseran. Karena kalau nggak digeser, flat atasnya putus-putus apinya. Oh, KW magnetnya. Oke, dah, segitu ya teman-temannya. Tuh cara setting magnetnya. Udah, insya Allah aman apinya, bener. Kalau misalnya lu ngalamin putus-putus apinya, biasanya terlalu terlalu mundur gitu. Insya Allah udah enak kayak ini. Kalau buat mending mah ikutin aja tadi video tadi. Yang penting di ininya, di timing apinya, di kurvanya kayak manual aja, nggak usah pakai timing LED. Yang penting CD-nya asli, CD-nya jangan aneh-aneh. Kalau CD lu KW, meskipun magnetnya asli, sepul asli, papan nggak dimaju-majuin, tetap aja ngaco apinya. Ntar kalau ada waktu dah baru coba setting CDI yang KW. Oke, terima kasih ya teman-teman atas waktunya.